Slide yang pertama tentang literasi digital. Kerangka literasi digital Indonesia adalah secara umum yang dimaksud dengan literasi digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Adapun kerangka yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proteksi. Pada bagian ini memberikan pemahaman tentang perlunya kesadaran atas sejumlah pemahaman yang terkait dengan keselamatan dan kenyamanan siapapun pengguna internet. Dan yang ketiga, hak-hak mendasar yang perlu diketahui dan perlu dihormati oleh pengguna internet sebagaimana digambarkan pada bagian ini. Berikutnya, pemberdayaan. Internet tentu saja dapat membantu penggunanya untuk menghasilkan karya atau kinerja yang lebih produktif dan bermakna bagi diri, lingkungan maupun masyarakat luas. Slide yang berikut tentang proteksi. Perlindungan data pribadi adalah upaya menjaga informasi pribadi agar tetap aman dan terhindar dari akses yang tidak sah. Ada beberapa contoh data pribadi yang saya paparkan, yaitu seperti nama atau foto, email, bank details, atau dan lain-lain. Yang berikut adalah keamanan daring. Keamanan daring memaksimalkan keamanan profesional pengguna dan risiko keamanan saat menggunakan internet. Contoh keamanan daring antara lain kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Perangkat lunak keamanan. Pastikan perangkat lunak antivirus di perangkat Anda agar bisa dapat terpantau. Dan yang berikut, pemantauan identitas. Seseorang harus lebih efektif dalam memantau atau selalu memperhatikan identitas. Yang berikut tentang privasi individu. Privasi individu adalah hak dasar yang melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan, akses tidak sah atau mengungkap tanpa izin. Manfaat privasi individu yang pertama, perlindungan terhadap penyalahgunaan data privasi individu. Yang kedua, keamanan identitas. Melindungi data pribadi dapat membantu mencegah dari korban kejahatan seperti mencuri. Dan yang ketiga, kebebasan dan hak asasi manusia. Penting melindunginya, pendukung kebebasan berbicara, berpikir, dan bergerak. Yang berikut, hak-hak. Kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun dengan cara apapun. Contoh kebebasan dari berekspresi antara lain yang pertama, menulis status Facebook, Twitter, dan lain-lain, serta memakai tagger. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang tools. Apa saja yang bisa digunakan tools? Yang bisa digunakan tools antara lain pesan, Facebook, telepon, serta lain-lain bisa diperhatikan dalam gambar yang saya paparkan. Yang kedua, tentang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual adalah jenis kekayaan yang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas. Yang berikut, manfaat dari kekayaan intelektual adalah sebagai perlindungan hukum pada pencipta juga terhadap hasil pencipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan. Berikut bagaimana melakukannya. Yang pertama, selalu mencantumkan kredit nama pencipta atau suatu karya, baik itu tulisan, desain, foto, atau gambar. Yang kedua, meminta izin pemilik hak cipta sebelum mengadakan atau menyebarluaskan karyanya, baik untuk kepentingan komersial atau tidak. Yang berikut, hindari mengubah, mengadakan karya cipta orang tanpa izin atau mencantumkan kredit. Yang berikut, mendaftarkan hak cipta paten suatu temuan atau ciptaan ke instansi atau lembaga yang berkompeten. Dan yang berikut, aktivitas sosial. Kegiatan sosial merupakan kepedulian kepada orang lain yang memang memiliki keterbatasan. Misalnya contohnya bisa diperhatikan dalam gambar tersebut, dapat melakukan kerja bakti dalam lingkungan.
Apa saja kegiatan sosial yang dilakukan? Yang pertama, kerja bakti, kegiatan ronda, penyuluhan, peringatan hari kemerdekaan, menjenguk tetangga. Dan yang berikut, jurnalisme warga adalah kegiatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Yang berikut, bagaimana melakukan jurnalisme warga. Yang pertama, kumpulkan semua informasi. Jika memungkinkan, lengkapi dengan data pendukung foto, gambar, video, dan lain-lain. Rangkum semua informasi dan dipublikasikan di internet. Kewirausahaan. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan nilai lebih. Tujuan dari kewirausahaan mewujudkan ide kreatif dan inovatif seseorang dalam bidang usaha, menciptakan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang usaha. Kewirausahaan menentukan produk. Untuk memulai suatu usaha, kita harus menentukan beberapa target. Yang pertama, menguji kelayakan produk, struktur manajemen, model bentuk usaha, dan lain sebagainya. Cara menghadapi hambatan dalam kewirausahaan, belajar dari kesalahan. Slide yang terakhir saya akan menjelaskan tentang etika. Etika informasi adalah tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Contoh etika yang harus digunakan adalah pertama, menghubungi guru lewat HP. Teman-teman bisa melihat contoh yang telah saya cantumkan dalam video tersebut. Sekian dan terima kasih.